Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Grafika Komputer dan Visualisasi dengan anggota saya Amelia Nurpuspita Dewi, Anggun Ramadianti, dan juga Isabella. Di sini kami akan mendemokan dan juga menjelaskan kode program dari desain game yang sudah kami buat. Di sini kita bisa lihat bahwa kami menggunakan playernya adalah sebuah mobil. Nah, di sini mobilnya bisa kita kontrol dengan keyboard yang kalau misalkan kita mau maju, kita bisa pencet yang W. Kalau mau ke kanan, kita pencet yang A. Maju lagi W. A untuk ke kanan lagi. Untuk ke sini, lanjut. Ke kiri kita pencet yang D. Lalu kita bisa lanjut kelilingi area permainan ini. Lanjut untuk pencet yang W, kita pencet yang A untuk belok ke kanan, dan ini juga bisa berotasi seperti ini. Seperti itu. Langsung saja untuk kode programnya. Di sini terdapat using Unity Engine, yaitu berfungsi untuk mengimpor library utama dari Unity-nya. Selanjutnya ada deklarasi class, yaitu public class move player mono behaviors, yaitu untuk script utama kita yang akan ditempelkan pada game object player. Dengan menggunakan mono behavior, script ini bisa menjalankan fungsi-fungsi bawaan Unity seperti start dan juga update. Lanjut, untuk ini adalah variabel dan terdapat variabel public float speed dengan 5 dan juga public rigid body 2D RB. Nah, variabel ini untuk mengatur kecepatan gerakan player. Nah, nilai 5 di sini itu adalah kecepatan awalnya, dan karena dia bersifat public, jadi nilainya itu bisa diubah langsung melalui inspektor di Unity. Selanjutnya terdapat vektor movement. Maaf sebelumnya saya belum menjelaskan ini ya, public rigid body 2D. Jadi public rigid body 2D ini untuk menyimpan komponen rigid body 2D, yaitu komponen yang memungkinkan player bisa bergerak dan juga berinteraksi dengan lingkungan tadi, seperti kena gravitasi atau tabrakan. Selanjutnya adalah vector to movement. Nah, ini variabel untuk menyimpan arah pergerakan player dalam dua sumbu, yaitu sumbu X untuk ke kiri dan ke kanan, dan sumbu Y untuk ke atas dan ke bawah. Dan di sini terdapat void start yang berisi RB sama dengan get komponen rigid body 2D, itu untuk mengambil komponen rigid body 2D yang ada pada game object playernya, lalu nanti akan disimpan dalam variabel RB. Dan ini penting agar scriptnya bisa mengontrol pergerakan player melalui sistem fisika Unity. Selanjutnya untuk void update dan fix update akan dijelaskan oleh teman saya, Isabella. Baik, perkenalkan nama saya Isabella. Di sini saya akan menjelaskan fungsi update dan juga fix update pada program. Nah, jadi sebenarnya fungsi update itu tujuannya untuk membaca input dari keyboard menggunakan input get axis raw. Jadi kalau emang pengguna itu di keyboard itu mencet tombol panah ke atas, ke kanan, ke samping, dan ke bawah, itu tuh fungsi ini tuh untuk membaca inputnya gitu. Nah, di sini ada movement X. Jadi ini tuh untuk mendeteksi gerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi sesuai dengan koordinat kartesius, koordinat X. Nah, jadi kalau tombol panah ke kanan ataupun huruf D itu ditekan, jadi nilainya itu akan menjadi 1. Dia akan bergerak ke arah kanan. Dan juga kalau panah ke arah kiri ditekan dan juga huruf A, itu tuh nilainya akan menjadi -1 dan juga akan bergerak ke arah kiri. Nah, kalau tidak ditekan apapun, jadi itu tuh nilainya akan menjadi 0. Selanjutnya di sini ada movement Y, jadi yaitu untuk pergerakan ke atas dan juga ke bawah gitu. Jadi kalau panah ke atas itu ditekan di keyboard ataupun huruf W, itu tuh dia nilainya akan menjadi 1, dia akan bergerak ke atas si objeknya. Lalu sebaliknya, kalau tombol panah ke bawah dan juga huruf S ditekan, nilainya akan menjadi -1,
dan akan bergerak ke bawah. Nah, nilai-nilai itu tuh kemudian disimpan ke dalam variabel movement sebagai arah pergerakan player. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi fixed update. Jadi pergerakan player itu dijalankan menggunakan RB linear velocity. Yang ini. Jadi movement normalize itu digunakan untuk memastikan bahwa kecepatan player itu konsisten. Nah, lalu nilainya itu kemudian dikalikan dengan speed sehingga menentukan seberapa cepat player bergerak dalam game. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana objek player berputar mengikuti arah gerakan. Nah, kodenya tuh yang pertama ada pengecekan if movement. Bagian ini memastikan bahwa rotasi hanya dilakukan kalau player benar-benar bergerak. Nah, vektor to the zero ini berarti nilai vektornya tuh 0,0 yang artinya tidak ada input dari pemain. Kalau tidak dicek seperti ini, player bisa berputar ke arah yang tidak jelas ketika tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada perhitungan sudut dengan Manhattan di sini. Itu digunakan untuk menghitung sudut dari arah gerakan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Sudut yang dihasilkan masih dalam bentuk radian. Jadi dikalikan dengan math right to deck untuk mengubahnya menjadi derajat karena Unity menggunakan derajat untuk rotasi objek. Dan terakhir hasil dari sudut tersebut diberikan ke RB rotation dengan sedikit koreksi yaitu angle min 90F. Pengurangan 90 derajat ini dilakukan karena orientasi default sprite biasanya menghadap ke kanan. Dengan mengurangi 90 derajat, sprite akan disesuaikan sehingga menghadap ke arah pemain yang dituju. Misalnya ke atas, ke kiri, atau ke kanan sesuai input. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.